Pemirsa, jelang bulan Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok dan pangan di pasar tradisional terpantau mengalami lonjakan harga. Informasi selengkapnya kita sudah tergabung dengan reporter Metro TV Kutsia Firdausi langsung dari Pasar Tomang Barat, Jakarta Barat. Kutsia, berdasarkan pantauan Anda, harga kebutuhan pangan apa saja yang mengalami lonjakan? Ya, Rika, menjelang bulan puasa yang akan dijalani oleh umat Islam pada esok hari, memang harga sejumlah kebutuhan pokok dan juga harga kebutuhan pangan ini mengalami lonjakan harga di tempat saya berada saat ini, yaitu di Pasar Tomang Barat. Kami tadi sempat memantau harga untuk komoditas bawang merah ini mengalami lonjakan harga saat ini menjadi Rp38.000 per kilogram dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Dan untuk kenaikan harga bawang merah ini memang sudah terjadi sejak sepekan atau maksud kami sudah sebulan terakhir ini. Dan untuk harga cabai juga mengalami lonjakan harga untuk harga cabai merah keriting dan juga harga cabai merah besar. Untuk harga cabai merah keriting saat ini menjadi Rp55.000 per kilogram dari sebelumnya, yaitu berkisar antara Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Untuk harga cabai merah besar yaitu saat ini naik sekitar Rp10.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram, saat ini menjadi Rp45.000 per kilogram. Dan untuk kenaikan harga cabai ini memang menurut para pedagang sudah terjadi sejak sepekan terakhir ini. Dan untuk harga telur ayam ras juga mengalami kenaikan harga. Saat ini menjadi Rp23.000 per kilogram dari sebelumnya Rp18.000 per kilogram. Dan menurut para pedagang telur ayam memang mengatakan bahwa kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir dan yang disebabkan oleh menjelang masuknya hari bulan puasa, yaitu dan juga menjelang hari raya Lebaran. Dan untuk komoditas bahan pokok seperti salah satunya tadi sempat mantau, yaitu harga beras, kemudian harga tepung terigu, harga minyak goreng dan juga gula ini terpantau masih relatif stabil, kalaupun ada kenaikan harga yaitu tidak terlalu besar, hanya Rp1.000 per kilogram untuk komoditas gula, tepung terigu dan juga minyak goreng. Dan selain kebutuhan pokok, kemudian juga ada harga barang hasil peternakan yang juga mengalami kenaikan harga, seperti harga daging ayam yang saat ini menjadi Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya berkisar antara Rp34.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Dan untuk harga daging sapi juga mengalami kenaikan harga sekitar Rp10.000 per kilogram dari sebelumnya Rp100.000 per kilogram menjadi Rp110.000 per kilogram. Dan untuk kenaikan harga daging sapi ini memang terjadi sejak 2 hari terakhir ini. Dan Rika, memang untuk menjelang memasuki hari bulan puasa, maksud kami memang selalu terjadi lonjakan harga, kenaikan harga untuk komoditas pangan dan juga komoditas bahan pokok. Dan untuk mengatasi hal tersebut juga pemerintah telah menyiapkan yaitu Perpres pengendalian harga kebutuhan pokok yang seperti diketahui bahwa Perpresnya sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo sejak beberapa hari yang lalu. Dan dengan Perpres tersebut nantinya Kementerian Perdagangan akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan intervensi harga pasar. Jadi nantinya Kementerian Perdagangan ini memiliki hak untuk atau wewenang untuk menetapkan harga yang wajar untuk sejumlah harga kebutuhan pokok yang diatur dalam Perpres tersebut. Tertidaknya ada 14 barang atau kebutuhan pokok yang diatur atau yang akan diintervensi harganya dalam Perpres pengendalian harga kebutuhan pokok. 14 barang tersebut terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama yaitu kelompok hasil pertanian, yaitu bawang merah, cabai dan juga kedelai untuk bahan baku tempe maksud kami. Dan untuk kelompok kedua yaitu kelompok untuk barang kebutuhan pokok hasil industri seperti gula, kemudian tepung terigu dan juga minyak goreng. Dan untuk kelompok yang ketiga yaitu kelompok barang kebutuhan pokok hasil perikanan dan juga peternakan yang juga akan diatur harganya oleh pemerintah, yaitu daging ayam ras, kemudian juga daging sapi dan telur ayam ras. Namun memang pengaplikasian atau penerapan dari Perpres pengendalian harga kebutuhan pokok ini diperkirakan masih akan melewati jalan yang cukup panjang, pasalnya setelah ditandatangani Perpresnya oleh Presiden Joko Widodo, nantinya Perpres ini masih harus diturunkan menjadi Permendak atau peraturan Menteri Perdagangan. Dan selain itu juga Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan bahwa pihaknya hingga saat ini masih menyiapkan mekanisme apa
yang akan dilakukan untuk melakukan intervensi pasar? Apakah nantinya mekanisme yang dilakukan akan seperti mekanisme yang dilakukan untuk pengendalian harga beras yang dilakukan melalui Bulog atau nantinya ada mekanisme lain yang diaplikasikan atau diterapkan untuk pengendalian harga kebutuhan pokok ini. Dan kita lihat saja nanti apakah nantinya memang Perpres ini mampu untuk meredam lonjakan maupun fluktuasi harga kebutuhan pokok dan juga harga kebutuhan pangan yang sering sekali terjadi terutama untuk menjelang bulan puasa seperti saat ini, Rike. Kutsia Firdausi melaporkan langsung dari Pasar Tomang Barat, Jakarta.